Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Obras Ayu, obrolan bareng sedulur Indramayu. Dan hari ini Jumat 8 Desember 2023, kembali dari studio DPMD Kabupaten Indramayu, kita akan menyelenggarakan kegiatan talkshow yang sangat luar biasa sekali dengan tema yakni APBDes beres, korupsi lenyap. Dan perjalanan APBDes ini dimulai sejak tahun 2015 yang lalu, merupakan pertama kalinya Indonesia mengucurkan dana desa sebagai konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa ini diharapkan dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa. Pada awal mula tahun 2015 lalu, penyaluran dana desa ini ditransfer langsung ke rekening pemerintah daerah. Namun sejak tahun 2020, dana desa tidak lagi masuk ke kas pemerintah daerah, namun langsung ditransfer ke rekening kas desa. Dengan memiliki otonomi, pemerintah desa bersama BPD memiliki keleluasaan untuk menentukan arah pembangunan di desanya. Pemerintah desa dituntut memiliki manajerial dan tanggung jawab yang profesional dalam menjalankan anggaran dan pendapatan belanja desa atau APBDes. Selain itu, dengan menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan APBDes, diharapkan pemerintah desa juga bisa terhindar dari praktek-praktek tindakan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat. Lantas bagaimana perjalanan pengelolaan APBDes selama 8 tahun berjalan ini? Sesuai dengan harapan ataukah justru muncul permasalahan-permasalahan baru di desa? Hari ini kita akan membahasnya di program Obras Ayu. Yang pertama sudah hadir Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama DPMD Kabupaten Indramayu, Bapak Kadmidi. Assalamualaikum Pak Kabid. Ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian yang kedua hadir Bendahara Umum DPC Abdesi Kabupaten Indramayu, Bapak Ku Ino Norita. Selamat siang, selamat pagi Pak Ku. Terima kasih. Kemudian juga hadir Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Indramayu, Bapak Saripudin. Selamat pagi Pak Saripudin. Oke, dan yang terakhir yang juga sudah hadir di studio DPMD pagi hari ini dari Ketua Umum Forum Indramayu Studi, Kang Arif nih. Ya. Baik, nanti juga Anda pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan talkshow ini, Anda bisa langsung juga berpartisipasi pada kegiatan kita pagi hari ini, bisa mengajukan beberapa pertanyaan melalui 0821 2934 5720, baik chat maupun video call. Silakan kami buka kesempatan untuk pemirsa semuanya. Dan yang pertama ke Pak Kabid nih, Pak Kabid. Iya, ini kan sudah cukup lama nih Pak Kabid, 8 tahun perjalanan dana desa melalui APBDes. Sebenarnya berdasarkan pandangan dari DPMD atau menurut aturan yang sudah dibakukan, bagaimana sih menyusun APBDes yang baik, APBDes yang benar-benar memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan oleh pemerintah, seperti apa Pak Kabid? Ya, makasih Mas Denny. Jadi prinsipnya bahwa penganggaran ini adalah langkah berikutnya setelah ada perencanaan. Jadi penganggaran ini adalah instrumen saja. Uang itu adalah instrumen untuk mencapai apa yang diharapkan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau tugas-tugas pemerintahan desa. Selama ini yang harus kita dorong penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan APBDes ini, bagaimana APBDes disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa. Jadi sebelum penganggaran atau penyusunan APBDes ini, maka yang harus dibuat terlebih dahulu
ini adalah rencana kerja daripada pemerintah desa. Karena berikutnya setelah sudah dibuat rencana kerja pemerintah desa, baru kita pada tahapan-tahapan pembuatan anggaran. Jadi anggaran dialokasikan berdasarkan kebutuhan atau rencana kerja pemerintah desa. Itu dari hasil musyawarah. Selanjutnya dalam tim penyusun APBDes, dalam hal ini ketuanya oleh Pak Sekdes, ini menyiapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes. Ya. Setelah rancangan itu dibuat oleh tim, itu disampaikan ke Pak Kuwu, selanjutnya Pak Kuwu membahas bersama dengan BPD. Ketika hasil pembahasan itu sudah dilakukan antara pemerintah desa dengan BPD, selanjutnya itu harus dikonsultasikan kepada bupati, wajib ini. Jadi APBDes yang kita susun, pemerintah desa yang sudah susun itu wajib dikonsultasikan kepada bupati melalui camat. Di camat melakukan verifikasi, melakukan cross check terkait dengan anggaran yang akan digunakan. Apa alat cross checknya? Alat cross checknya tadi RKPDes yang sudah disusun oleh pemerintah desa. Begitu juga di cross check lagi RKPDes-nya sesuai tidak dengan RPJMdes desanya gitu. Yeah. Jadi harus disinkronkan. Setelah sudah ada komentar atau misalnya ada perbaikan, ada revisi, ada catatan dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, oleh camat, maka dapat dilanjutkan untuk prosesnya, yaitu dapat ditetapkan berupa peraturan desa tentang APBDes. Itu mekanisme yang harus dijalankan oleh setiap desa. Mekanismenya seperti itu, Mas. Dan tadi fungsi APBDes ini kan untuk sebagai salah satunya adalah ikut serta peran serta dari masyarakat melalui BPD melalui BPD. Nah, kemudian Pak Kabid, ditemukan permasalahan tidak selama ini dalam penyusunan APBDes di desa begitu. Katakanlah seringkali tidak match nih, tidak sinkron antara usulan yang disampaikan oleh desa, kemudian juga dengan usulan yang diterima oleh kabupaten atau dengan musrenbang. Seperti apa permasalahan yang sering muncul di APBDes ini? Kalau kita dari DPMD melihat ini, kelihatannya pemerintah desa juga kurang care, kurang perhatian terhadap program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah nasional, provinsi, kabupaten. Karena sebenarnya ketika kita menyusun APBDes pun sebagai penjabaran pelaksanaan RKPDes, ini harus mengacu pada program prioritas yang dilakukan oleh kabupaten gitu. Jadi contohlah, ini kabupaten kita dorong namanya pembangunan Puspa. Ini sebenarnya beririsan program ini dengan program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah nasional yang dituangkan di dalam prioritas penggunaan dana desanya berupa ketahanan pangan. Jadi itu harusnya dioptimalkan program-program itu karena ada sinergitas program dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, dan itu harus diacu oleh pemerintah desa. Prinsip-prinsip yang lainnya dalam pengelolaan keuangan ini harus akuntabel. Jadi APBDes ini bagaimana diupayakan pemerintah desa dalam penyusunan APBDes ini ya harus akuntabel. Begitu juga dengan disiplin. Salah satunya ya tadi disiplin terkait dengan prioritas penggunaan, disiplin dengan pelaksanaannya di lapangan gitu. Transparansi juga ini harus dilakukan ketika pengelolaan APBDes ini harus dibuat transparansi gitu, sehingga masyarakat tahu terkait dengan anggaran-anggaran yang ada di desa. Nah, hal-hal itu yang kiranya ini harus dioptimalkan oleh pemerintah desa dengan pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan maupun oleh dinas pemberdayaan. Oke, saya tegaskan lagi Pak Kabid bahwa meskipun memiliki otonom sendiri desa ya, kemudian tidak bisa serta-merta seenaknya saja membuat penyusunan program kerjanya.
Yang terpenting adalah penyesuaian dengan program kerja kabupaten, provinsi dan juga provinsi. Sebab ada kalimat begini, ujung-ujungnya dikembalikan juga ke dana desa gitu, program-program itu. Seperti apa menanggapi hal ini DPMD bahwa kok program kabupaten, program provinsi, program nasional ditempui ke dana desa gitu. Ya kalau menurut saya ini kurang informasi lah atau miskomunikasi. Prinsipnya semua kegiatan, semua anggaran yang dilakukan atau dijabarkan dalam bentuk kegiatan di desa itu harus sesuai dengan kewenangan desa. Tidak boleh uang yang ada di APBD itu digunakan di luar dari kewenangan desa. Soal bahwa ada sinkronisasi program kegiatan, justru itu harus menguatkan pemerintah desa untuk melakukan itu. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai prioritas oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Tentu ujung-ujungnya adalah bagaimana memanfaatkan APBD ini seoptimal mungkin mampu mensejahterakan masyarakat. Jadi bukan ada program dari kabupaten atau pusat ternyata bebannya di desa. Enggak, desa melakukan kegiatan program itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Bahkan kita wanti-wanti jangan sampai anggaran yang ada di desa digunakan di luar kewenangan dari yang dimiliki oleh pemerintah desa gitu. Oke, kemudian terakhir nih Pak Kabid, kita sudah ada di ujung dari tahun 2023 nih, penganggaran sudah mendekati limit sekali nih. Seberapa besar nih penyerapan APBD di Kabupaten Indramayu kemudian untuk kemanfaatan pembangunan? Atau boleh dong ada sedikit bocoran ke kita, ada pernah yang dapat punishment nggak sih? Penundaan APBD gitu kan oleh inspektorat barangkali. Seperti apa? Ya, alhamdulillah. Pada umumnya untuk pengelolaan APBD di Kabupaten Indramayu dari 309 desa ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Lancar dan tadi sesuai dengan mekanisme yang ada tuh, Mas Denny. Jadi untuk penyerapan juga optimal. Jadi tidak ada penyerapan yang tertunda atau misalnya silpa juga jarang sekali terjadi di desa-desa itu. Kalaupun ada itu kan sedikit dari sisa-sisa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kalau soal punishment, alhamdulillah sampai dengan hari ini sebenarnya pada prinsipnya tidak ada punishment yang diberikan kepada pemerintah desa. Karena ya tadi pengelolaannya baik, sesuai dengan aturan gitu kan. Tinggal ini di ujung tahun ini kita juga sudah membuat surat bahwa akhir laporan ini ya minimal atau maksimal paling terlambat itu 1 bulan setelah selesainya pelaksanaan APBD. Jadi wajib dilaporkan. Itu wajib dilaporkan. Karena apa? Ya karena ini juga bagian dari transparansi pengelolaan anggaran yang ada di desa. Kita dapat melihatnya dari laporan-laporan yang memang harus dibuat oleh pemerintah desa. Bahkan ada Permendagri khusus yang memang mendorong atau mensyaratkan pemerintah desa harus membuat laporan. Laporan itu minimal itu 1 laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa harus disampaikan kepada bupati itu. Harus melalui Pak Camat, melalui camat. Yang kedua, ini terkait dengan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu sebagai bentuk bagian pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus pula disampaikan kepada BPD gitu tuh Pak. Makanya di akhir tahun itu kami berharap semua desa itu ngobrol dengan BPD selaku perwakilan dari masyarakat ini bahwa kita APBD-nya sekian, programnya ini yang dilakukan, hasilnya seperti yang sudah dilaporkan. Selanjutnya juga pemerintah desa ini dalam rangka transparansi pengelolaan anggaran wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Ya alhamdulillah selama ini sih kelihatannya sudah dilakukan. Soal bahwa teknisnya itu bisa lewat infografis di Facebook, di media sosial yang dikelola oleh desa, atau misalnya di masjid, di musola bahwa disampaikan kepada masyarakat, itu teknis lah. Tapi
itulah kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mendukung transparansi pengelolaan anggaran ini. Ada 3 jenis laporan ya Pak? Ya, Ya. harus ada pembuatan laporan dan tadi disampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus disampaikan Iya. kepada masyarakat. Seperti itu Mas Denny. Jadi pemerintah desa menjelang akhir tahun ini punya kewajiban 3 jenis laporan yang harus disampaikan. Dan momentum Hari Anti Korupsi Dunia yang akan berlangsung besok tanggal 9 Desember ini juga jadi momentum bagi kita bahwa kita tepiskan praktek-praktek korupsi yang ada di desa. Nah, 8 tahun perjalanan APBDes dan melalui dana desa ini seperti apa? Bagaimana para kuwu, bagaimana para kepala desa mensikapinya, nanti kita akan lebih tahu dengan salah seorang kuwu dan juga bendahara dari DPC Abdesi Kabupaten Indramayu. Kita akan ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Pak Ino, ini kan nampaknya desa atau kuwu ini luar biasa mendapatkan pengelolaan dana desa yang sangat luar biasa. Ini menganggapnya seperti apa? Sebuah amanah, sebuah rezeki, atau sebuah musibah nih Pak Kuwu? Ini luar biasa loh, di atas 1 miliar semua rata-rata. Seperti apa? Oke, makasih Mas Denny, izin Pak Kabit, Pak Ekibay. Kita kembali, saya sapa dulu untuk seluruh warga masyarakat Indramayu, khususnya warga desa. Alhamdulillah Indramayu bagaimanapun juga 309 desa, Yes, ini sebuah potensi yang amat luar biasa bagi Indramayu. Kalau kita merinci, mungkin tadi apa yang disampaikan Mas Denny, 1 miliar, 1 miliar 309, waduh, seksi banget itu. Betul. Nah, inilah yang harus kita cermati, harus kita ini kadang-kadang informasi itu tidak tersampaikan kepada masyarakat. Bahkan beberapa rekan kuwu itu sendiri tidak memahami regulasi apa sih yang ada di dalam 1 miliar ini. Sebaiknya, ataupun memang banyak juga yang tidak memahami, tapi tidak mengesampingkan. Ada juga yang paham, mengerti apa yang tadi disampaikan. Tema kita ini apa, APBD beres, ataupun bisa dijadikan juga APBD des tepat korupsi legal. Iya. Itu mungkin yang paling lebih cocok lah. Karena Pak, untuk perjalanan membuat sebuah APBD betul apa yang disampaikan oleh Pak Kabit dan DPRD Pak Kabit, kita harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Usulan itu yang ditampung melalui Sekdes kita sampaikan kepada ini. Tapi sebelum itu kita sebaiknya para kuwu dan masyarakat juga wajib tahu ketika dalam bekerja itu pertama ketika dia terpilih itu harus bikin sebuah konstruksi. Iya. Lahan apa kerangka dalam kurun waktu 6 tahun ke depan kita buat RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Kita susun 6 tahun kita ini berhayal ini untuk apa? Kita berhayal membangun desa. Tidak semua kepala desa, semua aku saya yakin di Indramayu itu tujuan adalah satu membangun desa. Membangun desa. Kita bikin susun semua mimpi-mimpi kita, mimpi-mimpi desa itu, harapan semua masyarakat itu dimasukkan apa saja, walaupun kita mustahil bisa terrealisasi semua. Betul. Kita buat itu dalam RPJMDes. Nah, setiap tahunnya nanti ada dalam Musrem, Bangdes itu yang diselenggarakan oleh BPD juga tentu terlibat di dalamnya, perwakilan tokoh masyarakat, RT, RW itu duduk bersama apa yang kita akan rencanakan untuk tahun depan ataupun tahun berikutnya. Ketika di 2023 sekarang ini, kita harus pikirkan apa yang akan kita lakukan di tahun 2024. Maaf saya potong Pak Kuwu. Seorang kuwu harus visioner. Betul. Tidak boleh apa gebrage baik. Ya. Oke. Lanjut. Dana desa, ya harusnya itu adalah sebuah amanah yang harus kita jalankan kepada masyarakat. Iya. Bukan untuk memperkaya diri ataupun untuk mengambil keuntungan dari itu. Toh kita semua sudah mendapatkan ada hak kita juga, hak kita, siltap kita juga dapat dari pengelolaan tanah kas desa kita juga kita sudah dapat. Harusnya sudah cukup. Memang ada sebagian desa yang tidak memiliki pendapatan asli desa dari bengkok, tapi saya yakin itu lebih dari cukup apa yang kita terima itu. Jadi ini amanah yang mungkin paradigma yang salah itu ketika orang itu berpikir di masyarakat itu
duit uang 1 miliar dari negara ataupun dari pemerintah pusat itu bebas semaunya dipergunakan untuk diri sendiri. Harusnya nggak boleh dong seperti itu. Kita harus berkaca. Kadang-kadang ada yang terjadi di lapangan juga. Ada yang kepala desa ataupun KUU yang tidak memahami. Sudah kita susun dalam RPJMDes itu demikian. Nah, terus sudah kita susun dalam RKPDes itu demikian. Kita nggak boleh lewat dari rambu-rambu itu. Tiba-tiba ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak. Tiba-tiba jembatan itu hancur. Tidak pernah diselenggarakan dalam ataupun disusun dalam RKPDes. Tiba-tiba kita mengalihkan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Harus bikin sebenarnya masih bisa ditempuh. Tapi itu perubahan seperti itu sebaiknya dimusyawarahkan, dikonsultasikan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabid, dengan Pak Ibu Bupati melalui Pak Camat. Karena di kecamatan juga kita memiliki tim konsultan ataupun dari Kasih PMD, termasuk juga ada sarjana-sarjana pendamping desa. Itu manfaatnya banyak luar biasa itu, karena mereka lebih intens, lebih mengetahui tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan program-program Ibu Bupati. Bukan menitipkan sebenarnya kalau menurut saya. Mungkin lebih tepatnya mengarahkan agar ini sesuai dengan koridor ataupun rambu-rambu yang pas. Nah, ketika misalnya penerangan jalan, siapa sih di Indramayu yang tidak butuh penerangan jalan? Semua butuh kok. Betul. Ini kita wajib mendukung. Bikinlah desa terang itu dekat. Bikinlah puspa tadi, apalagi kita memiliki yang namanya pasca dari pandemi corona kemarin ini ya luar biasa hebat. Ini yang harus ada ketahanan pangan. Itu programnya jelas. Bagaimana supaya agar masyarakat ataupun pemerintah itu masyarakat desa itu bertahan hidupnya. Yuk berdayakan, apakah itu melalui peternakan, perikanan, pertanian, agar semua bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, sehingga efek domino yang ditimbulkan dari kasus corona itu ya bisa seminimal mungkin kita tekan. Nah, itu saya pikir bukan musibah itu ketika ada ya orang-orang tertentu, karena bagaimanapun kita ini dipilih oleh masyarakat. Bukan semata-mata ditunjuk sebagai pejabat, karena kita ini dipilih. Mau tidak mau di desa itu banyak yang tidak senang dengan kita juga. Apalagi pasca pilwu misalnya, itu kan calon 5 ataupun 3 itu mau tidak mau, itu sulit menghindarkan hal demikian. Sudah dibuat bagus pun kadang-kadang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tadi tidak sepaham dengan kita. Akhirnya lapor mana-mana, ada yang lapor ke Pak Inspektur juga, mungkin ada juga yang lapor ke polisi ataupun melalui tipikornya, termasuk ada juga yang lapor ke kejaksaan. Karena memang untuk bagaimana kita memberikan sebuah kontribusi terhadap desa untuk disukai semua orang itu tidak mungkin bisa. Duren saja yang katanya enak belum tentu semua orang suka. Latar belakang Pak Kuwu adalah sangat beragam sekali ini Pak Kuwu, termasuk pendidikannya. Dituntut sebuah pengelolaan APBDes yang hampir sama dengan SKPD, prinsip-prinsip pengelolaan keuangannya. Bagaimana Apdesi menyikapi hal itu, upgrade kemampuan, upgrade skill para KUU seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang berhimpun dalam Apdesi ini? Kita lebih banyak sharing ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah desa. Adanya aduan-aduan itu ya kita langsung turun ke bawah bagaimana cara menjikapi dan lain sebagainya. Memang harus kita akui tidak semua KUU mempunyai pendidikan yang mumpuni. Beda dengan para lurah-lurah yang jadi pejabat di kelurahan, jelas-jelas bisa saja lulusan IPDN. Kalau kita kadang-kadang kejar paket ya, beragam sangat banget gitu. Yang kadang-kadang, tapi ya inilah fungsi dari Sekdes tadi lah, yang akhirnya harus betul-betul kompeten membantu KUU melaksanakan tugas, menjalankan amanat yang diberikan oleh pemerintah agar semuanya bisa terkendali, bisa terarah, bisa melalui rel-rel yang tadi ditetapkan bersama. Oke, luar biasa Pak KUU. Untuk Anda pemirsa yang ada di rumah, silakan bisa video call atau chat WA di 0821 2934 5720. Sudah ada atau belum ada? Kalau belum ada, belum ya? Belum ada ya? Oke, kita langsung ke Pak Inspektur nih, Pak Inspektur. Inspektur pembantu. Irbansus juga. Ya, dengan Pak Irbansus, Pak Saprudin. Pak, ini bagaimana pengawasan
terhadap 309 desa, Pak. Ini kan sementara kita tahu ya jumlah auditor yang dimiliki oleh di inspektorat juga terbatas. Seperti apa pola pengawasan oleh Irban ini? Pak Denny, kalau kita bicara tentang pengawasan desa, kemudian pikiran kita bahwa itu tugasnya inspektorat, itu perlu diluruskan. Iya. Ya kan? Betul, inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Tapi kalau misalkan tidak kembali pada Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, itu di sana jelas sekali siapa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap desa. Yang pertama itu aktif. Aktif itu adalah aparat pengawas internal pemerintah. Ada dari kementerian, kemudian ada dari provinsi, kemudian ada dari kabupaten. Dalam hal ini bukan para kabupaten. Itu aktif. Kedua, ada pengawasan yang dilakukan oleh kamar. Ini jelas jenis pengawasannya seperti apa. Jenis pengawasan yang dilakukan oleh kamar itu evaluasi perancangan penyusunan APBD, kemudian evaluasi pengelolaan keuangan desa, kemudian evaluasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh itu sangat jelas sekali dibuat. Kemudian ada pengawasan yang dilakukan oleh BPD. BPD itu melakukan pengawasan. Nah, selama ini apakah kita bisa mengatakan bahwa pengawasan BPD efektif, efisien atau seperti apa? Karena di Permendagri tersebut sudah jelas apa yang harus dilakukan, jenis pengawasan yang harus dilakukan oleh BPD. Misalkan BPD itu pengawasannya bentuknya penilaian kinerja. Bentuknya penilaian kinerja terhadap penyusunan APBD, kemudian pelaksanaan kegiatan, kemudian pelaksanaan anggaran dan lain sebagainya, itu ada jelas sekali. Dan yang ketiga, bukan yang ketiga, yang perlu digarisbawahi adalah masyarakat dapat melakukan pengawasan. Masyarakat ya? Masyarakat dapat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Makanya saya sampaikan kepada buku yang ada di dalam itu, kalau ada masyarakat minta informasi terkait dengan APBD, jangan alergi, karena mereka memiliki hak untuk meminta informasi terkait dengan APBD. Kemudian juga boleh mereka meminta informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, sisa anggaran. Nah, teman-teman buku yang ada di kabupaten di dalam itu, yang sudah memahami itu, biasanya dia sudah membuat baliho besar itu, baliho besar, kemudian ini APBD-nya, kemudian realisasinya berapa, meskipun ya saya melihat belum begitu lengkap, artinya info tersebut belum mewakili seluruhnya. Tapi setidaknya nggak ada ikat baik bahwa para guru ini sudah melakukan tadi kalau kata Pak Kapit bahwa pengelolaan keuangan desa itu prinsipnya adalah transparan, akuntabel, partisipatif, kemudian disiplin dan tertib anggaran. Gitu. Jadi kalau kemudian kita kembali kepada inspektorat dan kita tidak melihat tugas-tugas pengawasan yang ada di Permendagri 73 2020 itu perlu diluruskan. Nah, kalau pertanyaan masih terkait apa yang bisa dilakukan inspektorat terhadap 309 desa, mampu tidak? 1 tahun. 1 tahun 309 desa tidak mampu. Kami tahun 2023 ini itu di inspektorat itu kan ada 2 jabatan fungsional. Pertama jabatan fungsional auditor. Yang kedua itu pengawas pemerintah urusan daerah PPUD. Itu 2. Dan 2-duanya masuk ke desa. Jabatan fungsional auditor itu masuk ke desa melakukan audit pengelolaan APBD. Jadi secara APBD diperiksa. Kemudian PPUD ini melakukan pemeriksaan terhadap SPM desa standar.
Ya, standar pelayanan minimal desa. Berapa yang bisa kita periksa dalam 1 tahun? Ini sudah Desember ya. Itu hanya 48, Pak Deni. 48 desa. 48 desa, ya kan? 1 tahun. Ya? 1 tahun 48 desa. Jadi kurang lebih ya hanya 18% kan, Iya. dari 9 itu. Memang dalam tadi Permendagri 73 2020 itu APIP itu banyak pilihannya ketika melakukan pengawasan terhadap desa. Ada audit kinerja, kemudian ada review. Jadi kalau misalkan camat sudah melakukan evaluasi terhadap perancangan APBDes, dia itu harus melapor kepada bupati dan tembusannya ke kita. Iya. Tembusannya itu ke inspektorat. Nah, inspektorat atas dasar apa yang dilaporkan oleh camat itu, kita bisa memilih ruang lingkup pengawasan. Jadi tidak melebar kemana-mana gitu kan. 39, kemudian dengan masalah yang kompleks di masing-masing desa. Kan kalau misalkan kita ada laporan dari camat terkait dengan APBDes-nya, kita tahu kelemahannya di mana, kita bisa menentukan ruang lingkup pengawasan tadi. Iya. Jadi kita paling 18% dan tidak bisa melakukan semuanya. Dengan harapan apa? Bahwa pihak-pihak yang mendapat tugas sesuai dengan Permendagri tersebut, ayo diefektifkan. Ya kan? Camatnya, BPD-nya, kemudian masyarakatnya. Karena muaranya dari 3 komponen ini, muaranya tetap ke inspektorat, Pak. Betul. Contoh misalkan masyarakat. Masyarakat ketika melihat ada kejanggalan, ada yang tidak beres di desa, cara yang ditempuh adalah dia dapat meminta penjelasan dari pihak desa. Ketika penjelasan dari pihak desa tidak dirasa memuaskan, misalkan, itu ke kecamatan. Kecamatan itu nanti Pak Camat itu sebagai mediator. Jadi dalam aturan tersebut dimediasi oleh camat. Ada BPD-nya, ada kubunya, ada masyarakat yang komplain tadi. Gitu kan? Jadi dimediasi oleh camat. Ketika mediasi buntu lagi, warga masyarakat tersebut dapat melaporkan ke kami, inspektor. Karena dalam Permendagri 7 disebutkan bahwa kami dapat melakukan pemeriksaan investigatif atau audit investigatif atas pengaduan masyarakat tersebut. Ke inspektorat itu bukan lagi mediasi ya, Pak? Bukan, tapi sudah sifatnya pelaporan. sudah audit, Ya. sudah melakukan pemeriksaan dan nanti ada hasilnya. Betul tidak desa tersebut diduga demikian itu, Ya. betul atau tidak, terbukti atau tidak, kan kayak gitu. Iya. Barangkali itu Pak Denny. Oke. Pandangan inspektorat barangkali Pak, sejauh mana ketaatan pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dari 309 desa ini melakukan transparansi anggaran. Seperti apa? Transparansi anggaran ya Pak Denny. Sebenarnya begini, kalau apa yang terjadi selama ini misalkan ada beberapa yang desa yang bermasalah itu akibatnya Pak Denny. Itu akibat. Kita harus mencari sebabnya kan. Sebab yang ditimbulkan kemudian menimbulkan taruhlah misalkan kerugian masyarakat, pelaksanaan pembangunan yang tidak selesai, ada kerugian dan lain sebagainya, itu akibat-akibatnya. Kalau pengalaman kami di inspektorat bahwa penyebabnya itu ada beberapa hal. Faktor yang pertama adalah SDM. Tadi sudah disebutkan, diakui sama Pak Kuwu. SDM, ya kan? Kemampuan ketika kita tidak tahu terkait dengan aturan, tapi tetap tidak mau belajar tentang aturan tersebut kan, misalkan itu. Ya kan? Itu jadi SDM itu. Yang kedua, tupoksinya tidak jalan. Ya, tupoksinya tidak jalan. Perangkat desa. Ya kan, tupoksi perangkat desa itu kan banyak, ada kaurnya, ada kasihnya, ada sekdes. Itu mereka tidak jalan. Rata-rata tertuju hanya satu orang. Misalkan yang sibuk itu sekdesnya saja, yang sibuk itu bendaharanya saja, atau yang sibuk itu orang yang dipercaya sama kubunya saja. Ini kan berarti tupoksinya tidak jalan. Gitu loh. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan pada Pak Kabid bahwa disiplin anggaran. Ini seringkali disiplin anggaran menjadi penyebab masalah. Gitu loh. Memang alasannya beragam, misalkan ketika kami meminta informasi kepada kubu itu, Pak, ini permintaan masyarakat. Ya kan? Kalau tidak kami realisasikan ribut terus. Demo terus. Terus kami sampaikan, tapi ini kan tidak ada dalam APBD. Betul. Dan menjadi sebuah dilema bagi RKP-nya juga tidak ada.
Nah itu tuh, jadi artinya disiplin anggaran itu kadang-kadang kalau tidak disikapi dengan bijak ini akan menjadi permasalahan, gitu loh. Ya kan, itu kan kalau menurut saya ini ada kaitannya dengan transparansi anggaran, Pak Dini. Ya. Jadi masyarakat itu tidak tahu anggarannya bagaimana, kegiatannya seperti apa, kemudian minta kepada kubunya ingin dibangunkan sesuatu. Tapi kalau di awal misalkan ketika penyusunan APBD tadi, kalau misalkan baru dilantik ada nyusun RPJMDes, ya kan, itu semua pihak dilibatkan. Ya. Kemudian sudah dijelaskan semua tahun ini bangun ini, tahun ini bangun terus, itu kan transparan berarti intinya ya, atau dijelaskan semua. Nah para warga yang menuntut itu ya bisa jadi karena kurangnya informasi yang diberikan oleh Pemerintah desa, ya, Pak? Ya, pemerintah desa itu transparansinya ada di situ. Ya. Pak Denny ya. Terima kasih Pak Ya. Irban Sus. Ini sangat luar biasa sekali. Ternyata tadi temuan dari inspektorat sebagian besar ini adalah karena SDM, ketidaktahuan kubu dalam mengelola dana desa. Ini jadi pekerjaan besar juga Pak Kabid. Upgrade kemampuan kubu harus terus dilakukan ya. Nah, lantas seperti apa pengamatan dari pengelolaan dana desa melalui APBDes ini oleh Indramayu Forum Studi? Nanti kita akan lebih tahu lagi, lebih gamblang lagi, dan kami ingatkan Anda silakan pemirsa yang ingin berinteraktif langsung dengan kita silakan bisa di chat langsung di 0821 2934 5720, bisa video call langsung, jangan malu-malu. Di sini udah jinak semua. Meskipun ada Pak Irban Sus, ada Pak Kabid, ada para kubu juga ada ininya, bendaharanya di sini ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Obras Ayu, obrolan bareng sedulur Indramayu. Silakan Anda bisa berinteraktif langsung dengan kita, dengan narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini, 0821 2934 5720. Video call juga nggak apa-apa kok. Ada untuk konsultasi juga nggak apa-apa ya. Kami buka kesempatan mumpung ada narasumber yang sangat kompeten di tempat ini pada pagi hari ini. Kita sekarang ke Kang Arif nih dari Ketua Forum Indramayu Studi. Kang Arif, nah Kang Arif mungkin sudah bisa melihat, bisa menilai perjalanan pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu. Bagaimana APBDes ini bisa dipertanggungjawabkan antara input dengan outcome yang keluar ke masyarakat, seperti apa efektivitasnya? Ya, terima kasih. Saya Arif, Forum Indramayu Studi. Memang saya sangat mendengar. Jadi Forum Indramayu Studi itu sengaja saya buat untuk mewadai anak muda Indramayu, khususnya diaspora yang mungkin dia kuliah di luar Indramayu yang dia ingin ada keterlibatan pembangunan Indramayu khususnya di desanya masing-masing. Nah, ya. Banyak sekali kajian yang kita lakukan, itu banyak kajian terutama tentang mengamati gerakan desa. Sebenarnya pemerintah sudah baik. Kalau seandainya pemerintah desanya belum mampu membangun secara visioner, ada pendamping desa. Kemudian di Jawa Barat ada namanya partai desa dan lain sebagainya. Itu adalah instrumen-instrumen pembantu untuk agar dana itu bisa terserap dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara optimal. Akan tetapi kadang-kala ada egosentris di beberapa pimpinan desa. Seakan-akan saya ini adalah raja gitu. Jadi semuanya apakah kehendak saya gitu, misal sebagai seorang kepala desa. Padahal di situ ada aturan regulasi tentang penggunaan anggaran desa. Seringkali yang banyak yang terjerat korupsi dan di KPK laporannya lebih banyak dari aparat desa yang terjerat masuk bui tersebut. Ini menjadi catatan ya, karena mungkin bagi saya mungkin tidak ada niatan, tetapi karena penggunaan anggarannya yang tidak sesuai ataupun ada kejanggalan yang menyebabkan itu masuklah ke dalam gejala-gejala korupsi. Kemudian saya lihat juga sebenarnya kalau pemerintah desanya welcome, terbuka kepada masyarakat khususnya anak muda ini, kadang-kala kalau ada yang bertanya ke perangkat desa itu seringkali alergi, ini siapa sih, orang siapa gitu, langsung menjustifikasi negatif, padahal bertanya itu adalah sebagai bentuk mungkin saja kita bisa membantu, mungkin saja kita berpartisipasi. Ini pengalaman kita ya Pak,
izin di forum ini kita seringkali beberapa mengadakan kegiatan di desa-desa, seringkali di konotasi diwaspadai, ada apa ini? Ada apa ini datang ini? Kadang-kadang kita datang pun dicurigai, ada apa di forum dalam situ, LSM apa? Jangan-jangan hanya mencari profit, padahal kita ingin mengajak kolaborasi. Kemudian bagi kita seorang kepala desa itu harus merangkul semua golongan, walaupun perpecahan disebabkan oleh pemilihan itu kan sangat luar biasa ya, sangat keras gitu, Dan waktunya sangat lama ya. dan lebih keras daripada pilpres gitu, sebelah di masyarakat. Tetapi seorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa besar bagaimana merangkul, walaupun yang dirangkulnya itu tidak mau. Itu adalah bagian daripada bagi saya negosiasi. Ayo kita ajak walaupun tidak dilibatkan. Seringkali masyarakat itu, desa itu semuanya bisa menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Karena ya kita sadari masyarakat mengadu kepada siapa, tetapi kubu juga dilematis karena penggunaan anggaran ini tidak bisa digunakan semena-mena. Ada ketentuan peraturan-peraturan yang harus dijalankan. Tetapi bagi saya desa bisa maju itu kan ketika mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Salah satunya kalau bisa mengoptimalkan apa yang BUMDes, saya bilang BUMDes itu adalah bagian daripada menambah aset untuk membangun desa, bukan hanya anggaran dana desa. Bagi saya 1 miliar terlalu kecil untuk mengurusi hajat masyarakat di desa. Nah, kalau dioptimalkan oleh BUMDes itu akan ada keuntungan tambah. Nah, keuntungan tambah ini pertama penyerapan lapangan kerja, karena masyarakat anak kerjaan beli, ada kerjaan enggak gitu. Nah, bagi saya BUMDes ini harus bisa dioptimalkan ya. Karena yang saya lihat ini belum ada BUMDes yang mencolok gitu kemajuannya. Paling hanya mohon izin ya formalitas gitu, mengadakan BUMDes juga formalitas, ada loh gitu BUMDes ini, tapi secara pelaporan, secara profit tidak tampak gitu. Ini menjadi persoalan yang nyata. Tapi bagi kita Forum Drama Studi, kerja kolaboratif dan apresiatif adalah kunci. Bagaimana kerja kolaboratif? Jadi pihak desa itu jangan memandang mitra kerja itu sebatas administratif. Apa maksudnya? Yang penting ada DPD, yang penting ada RT, panggil, kumpul, kita muslim bangdes. Bukan hanya itu hanya administratif. Tapi yang paling esensial adalah bagaimana RT ini melalui RT itu dengar pendapat di masyarakat setempat, kemudian melaporkan secara jujur hajat masyarakat apa dan bagi saya untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat terhadap pemerintah desa perlu bukan sebatas infografis yang ada di pelang balai desa atau di balai desa, karena yang saya lihat balai desa itu hanya sebatas kantor administratif. Kalau ada bikin surat, kalau ada bantuan baru ke desa. Jadi bukan menjadikan desa ini adalah sebagai wahana balai warga, balai masyarakat yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Semisal kayak saya anak muda nih, anak muda pengen ada kegiatan diskusi, semisal diskusi ataupun prakarya, ini harus dijadikan balai desa itu sebagai laboratorium pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Karena yang saya lihat belum ada kan yang punya pula, yang punya gol dan sebagainya kan. Jadi jadikan balai desa ini adalah sebagai balai warga, balai apresiatif, balai komunikasi, bukan hanya balai administrasi. Jadikan kantor desa sebagai tempat yang menyenangkan. Yang menyenangkan, yang saya itu kangen loh, kangen ke desa, bukan saya ke desa kalau bikin surat, saya ke desa kalau ada bantuan dan lain sebagainya. Tuh di desa ini sebatas kantor pemerintah desa. Iya. Dan terakhir kerja apresiatif itu bagaimana masyarakat harus jujur mengapresiasi kinerja kepala desanya dan perangkatnya. Seringkali yang mungkin istilahnya oposisi itu apapun yang dilakukan orang desa itu buruk semua, tidak ada positifnya, tendensius dan sebagainya. Ini kan harus dihindarkan sehingga nanti kerja kolaboratif itu bagian pemerintah itu mengajak seluruh segmen masyarakat dan masyarakat itu
mengapresiasi secara jujur kinerja praktis tersebut. Itu dari kami. Oke, makasih Kang Arif hasil pantauan di Kabupaten Indramayu ya. Kalau memang hasil kerjanya bagus, katakanlah bagus. Kalau memang jelek, kasih masukan. Seperti itu. Ya, silakan pemirsa yang ada di rumah, ada yang chat di 08 21 2934 5720 atau video call langsung. Silakan konsultasi bisa langsung dengan kita di sini, mumpung ada Irbansus, kemudian juga ada dari DPMD dan yang lainnya. Ada barangkali? Silakan. Dan ini menjadi kesempatan kita bagi pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dalam rangka memperkuat pelaksanaan pembangunan di desa melalui APBDes yang sudah disediakan. Dan ini juga diharapkan bahwa seperti fungsi dari APBDes, yaitu sebagai penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ini bisa tercapai semuanya. Silakan ada di 0821 2934 5720 yang sudah masuk ataukah selesai? Baik, kita akan kembali lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, masih di Obras Ayu, obrolan bareng sedulur Indramayu. Terima kasih banyak yang masih setia di YouTube dan Anda yang masih menonton acara kami, dan ini sangat luar biasa sekali atensi yang diberikan kepada kami. Dari Muhammad Sukma, ini Pak Kabid ada pertanyaan ini. BUMDes agar dibuatkan format isian laporan dan data sehingga bisa dicek laporan tahunannya. Ini sudah dilakukan belum sih oleh BUMDes? Sebenarnya BUMDes itu setiap tahun wajib membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan bisnisnya. Dan itu harus disampaikan di dalam musyawarah. Musyawarah setiap tahun harus dilakukan. Di situ BUMDes, pengurus BUMDes, direktur dan pengurus yang lainnya itu harus menyampaikannya di musyawarah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. Soal bahwa laporan-laporan itu pada prinsipnya semua BUMDes itu sudah punya pedomannya. Kalau misalnya ada yang belum, itu dapat kita fasilitasi, dapat kita berikan contoh laporan yang harus dibuat oleh BUMDes. Iya. Tapi BUMDes tadi pertanggungjawabannya setiap tahun ya memang harus dipertanggungjawabkan, menyampaikan laporannya di dalam musyawarah. Selama ini jenis format laporannya sama? Sama, Ada. ya, relatif sama karena ini kan terkait dengan laporan pengelolaan keuangan lah, Iya. keuangan bisnis gitu. Oke, kemudian dari keluarga Mas Ruri ini, seberapa pentingkah desa melakukan RAPBDes untuk pembangunan? Ya, Pasti sangat penting, Pak ya? Sangat penting sekali karena berjalannya atau pelaksanaan kegiatan itu harus dasarnya penganggarannya itu kan dari APBDes. Tidak bisa kita melaksanakan kegiatan kalau misalnya tidak dianggarkan dulu di APBDes, dan APBDes tadi kan dibahas bersama, diverifikasi juga oleh Pak Camat, juga oleh Camat gitu. Sehingga itu adalah dokumen yang harus memang menjadi pedoman pelaksanaan anggaran. APBDes itu kan pelaksanaan anggaran, juga pada tahapan pelaksanaan anggaran. Di anggaran-anggaran ya harus disusun atau dibuat di dalam, dijabarkan di dalam APBDes. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Kabid. Dan pemirsa, terima kasih banyak Anda yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini nih, ada closing statement Pak Kabid yang mau disampaikan? Ya, terima kasih acara Obras Ayu ini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk memberikan pencerahan kita bersama, khususnya kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ini ajang kita untuk belajar bersama-sama, membenahi
memajukan desa kita menuju kemandirian desa-desa di Kabupaten Indramayu. Karena ini adalah sarana yang baik kalau menurut saya untuk kita sama-sama belajar perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki dalam tata kelola pemerintahan di desa gitu. Oke. Terima kasih Pak Kabid. Pak Kubu, ada yang perlu disampaikan? Oke, kalau dari kita, dari desa ataupun dari unsur penyelenggara pemerintahan desa, acara obras yang digagas oleh Ayu Pramuka ini sangat luar biasa dan setidak-tidaknya harus sering diagendakan dilakukan sebagai sarana bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat umum, terutama yang tidak begitu memahami tentang aturan-aturan ataupun yang ada di desa seperti apa, mulai dari perencanaan dan lain sebagainya. Karena masyarakat itu masih buta. Ini yang perlu ditekankan, dan bisa saja bukan hanya masalah dengan APBDes ya, termasuk dengan kasus hukum, bagaimana juga penyelesaiannya dan lain sebagainya. Karena kompleks yang ada di desa itu banyak permasalahannya. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Kang Arief, ada suatu statement yang mungkin kurang pas kalau menurut saya, bahwasanya banyak aparat desa ataupun kepala desa yang terjerat kasus hukum. Ya bagaimana nggak banyak, jumlah desa kita itu 80.000 loh. Kalaupun 2.000 saja udah luar biasa banyak. Padahal kalau dipresentasikan beda dengan anggota DPR. Anggota DPR cuma berapa ratus. Kalau korupsinya 100, nggak ada sebenarnya. Ya seperti ini. Statement seperti ini yang perlu, paradigma ini yang harus kita luruskan. Bagaimana tidak lah. Orang yang jabatannya 80.000 ketika ada yang menyelewengkan anggaran, ada yang kurang pas dan lain sebagainya, tentunya pasti akan lebih banyak lagi. Baik, terima kasih Pak Kubu. Dari Pak Safrudin dari Irbansus, silakan, ada yang mau disampaikan? Pendek saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengelolaan APBDes ini. Jangan biarkan desa berjalan sendiri, ya. Kalau misalkan desa berjalan sendiri, kemungkinan tersesatnya lebih besar daripada mencapai tujuan desa itu. Jadi jangan biarkan desa berjalan sendiri. Jangan biarkan desa berjalan sendiri, jika tersesat kembalinya jauh. Ya, seperti itu. Kang Arief, silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Saya mewakili generasi muda Indramayu ya. Obras Ayu ini sangat positif ya, sebagai wahana informasi dan komunikasi juga, dan edukasi kepada masyarakat agar bisa lebih paham terhadap suatu hal khususnya di pemerintahan Kabupaten Indramayu. Kemudian bagi saya untuk desa itu sendiri adalah kerja kolaboratif ya, karena semua sektor di masyarakat harus dilibatkan secara baik dan masyarakat juga harus jujur mengapresiasi kinerja-kinerja dari para kepala desa dan kubu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber sudah hadir di studio DPMD pada pagi hari ini. Kang Arief dari Indramayu Forum Studio, Pak Safrudin Irbansus Inspektorat Indramayu, Pak Ino juga, Pak Kubu Sukadana, dan juga Bendahara Abdesi, Pak Kadmidi, Kepala Bidang dari DPMD Kabupaten Indramayu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf Bapak-Bapak atas kekurangan, dan terima kasih banyak untuk Anda pemirsa yang sudah hadir dan menonton tayangan kami pada kesempatan pagi hari ini. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Ayu Pramuka.